Selamat datang di Desas-Desus, tempat di mana kisah horor mistis bersejarah dihidupkan kembali. Jika Anda pecinta cerita seram dan misteri yang penuh dengan sejarah gelap, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menegangkan ini. Dukung channel kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah menakutkan dan fakta mistis yang akan kami ungkap. Jadilah bagian dari komunitas kami yang berani mengeksplorasi sisi gelap sejarah. Di sebuah kota kecil di Cirebon, Jawa Barat, terdapat sebuah benteng kuno yang dikenal dengan nama Benteng Vanderplas. Benteng ini sudah lama terbengkalai dan dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Sekelompok mahasiswa sejarah dari universitas terkemuka di kota tersebut, terdiri dari 5 orang, memutuskan untuk melakukan penelitian di benteng itu. Mereka tertarik dengan sejarah dan mitos yang mengelilingi tempat tersebut. Kelima mahasiswa tersebut, yaitu Arif, Lisa, Rudy, Nina, dan Dwi, memulai perjalanan mereka dengan penuh semangat. Mereka membawa peralatan penelitian, termasuk kamera, buku catatan, dan alat perekam suara. Saat mereka tiba di benteng, suasana sudah mulai mencekam. Benteng yang terbuat dari batu bata tua itu berdiri kokoh, tetapi terlihat sepi dan terlupakan, seperti sesuatu yang telah lama ditinggalkan. Arif memimpin tim dalam penjelajahan mereka, menjelaskan bahwa benteng ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa misterius dan tragedi. Mereka berencana untuk mengeksplorasi setiap sudut benteng dan mengumpulkan data. Lisa dan Rudy mulai memasang kamera di beberapa lokasi strategis di dalam benteng, sementara Nina dan Dwi memeriksa catatan sejarah yang mereka bawa untuk mencocokkan informasi dengan apa yang mereka temukan. Saat mereka menjelajahi ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di belakang dinding batu yang retak. Ruangan ini tampak seperti sebuah kapal kecil dengan altar yang sudah berdebu dan berlumut. Di atas altar, mereka menemukan sebuah buku kuno yang tertutup rapat. Buku itu terbuat dari kulit dan tampaknya sangat tua. Mereka memutuskan untuk membukanya dan memeriksa isinya. Ketika mereka membuka buku tersebut, mereka menemukan halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan tangan dalam bahasa kuno dan simbol-simbol misterius. Arif berusaha membaca beberapa bagian dari tulisan tersebut dengan bantuan kamus kuno. Tiba-tiba, saat Arif membaca salah satu halaman, mereka merasakan getaran aneh di seluruh benteng. Lampu-lampu senter mereka berkedip, dan suara gemuruh terdengar dari dalam dinding. Nina merasa cemas dan bertanya kepada Arif, apakah dia yakin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Arif mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya efek dari struktur bangunan tua. Namun, saat mereka melanjutkan, mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Suara-suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki tanpa wujud semakin sering terdengar. Dwi dan Lisa mencoba mencari sumber dari suara-suara tersebut. Mereka menemukan bahwa salah satu dinding di ruang bawah tanah tampak tidak stabil, dengan batu-batu yang tampaknya bisa dipindahkan. Ketika mereka membuka bagian dinding yang longgar, mereka menemukan sebuah peti kayu yang terkunci. Peti itu tampak sangat kuno dan tampaknya belum pernah dibuka sejak lama. Rudy berusaha membuka peti, dan setelah beberapa usaha, dia berhasil membukanya. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah kumpulan benda-benda kuno, termasuk beberapa potongan kain dan sebuah ramuan dalam botol kaca. Arif memeriksa ramuan dan menemukan bahwa itu adalah ramuan kuno yang mungkin digunakan dalam ritual. Dia juga menemukan catatan kecil yang menjelaskan tentang ritual tersebut dan tujuan dari ramuan tersebut. Tiba-tiba, suasana di benteng mulai menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin keras, dan suhu di dalam ruangan terasa semakin dingin. Mereka merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Lisa merasakan adanya sesuatu yang menempel di kakinya, dan melihat bayangan hitam bergerak di dinding. Dia berteriak ketakutan dan meminta agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Arif mencoba untuk tenang dan mengatakan bahwa mereka harus tetap fokus dan melanjutkan penelitian mereka. Dia yakin bahwa menemukan rahasia di balik ritual ini mungkin dapat membantu mereka memahami apa yang terjadi. Saat mereka melanjutkan pencarian, mereka menemukan sebuah buku harian yang tergeletak di sudut ruangan. Buku harian itu tampaknya milik seseorang yang pernah tinggal di benteng tersebut. Dalam buku harian, mereka menemukan catatan tentang seorang pendeta kuno yang melakukan ritual untuk mengikat roh-roh jahat dan menjaga agar tidak keluar dari benteng. Catatan tersebut menjelaskan
tentang sumpah yang diucapkan dalam ritual. Arif menyadari bahwa ritual yang mereka temukan mungkin telah membangkitkan roh-roh yang terikat di benteng tersebut. Mereka merasa bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Saat mereka membaca lebih lanjut, mereka menemukan bahwa ada sumpah tertentu yang harus diucapkan untuk membebaskan roh-roh tersebut. Sumpah tersebut tampaknya adalah bagian dari ritual kuno yang dilakukan oleh pendeta. Di luar ruangan, malam sudah tiba dan suasana di benteng semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin mengganggu mereka, dan mereka merasa bahwa mereka harus segera menyelesaikan ritual untuk menghindari teror lebih lanjut. Mereka mulai mempersiapkan ritual berdasarkan catatan yang mereka temukan. Arif memimpin mereka dalam membaca doa-doa kuno dan melakukan langkah-langkah ritual sesuai dengan petunjuk. Selama ritual berlangsung, suasana di benteng menjadi semakin tegang. Mereka merasakan adanya energi yang sangat kuat di sekitar mereka, dan benda-benda di ruangan mulai bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba, Arif merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa mereka mungkin telah salah membaca petunjuk, dan bahwa ritual mereka mungkin tidak berhasil. Nina, yang merasa khawatir, memutuskan untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada buku harian dan catatan. Dia menemukan bahwa ada bagian yang tampaknya hilang dari buku harian tersebut. Lisa merasa bahwa mereka harus mencari bagian yang hilang dari buku harian untuk memastikan bahwa ritual mereka benar-benar lengkap. Mereka memutuskan untuk mencari di tempat lain di benteng. Ketika mereka menjelajahi bagian lain, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di balik rak buku tua. Ruang ini tampak seperti laboratorium kuno dengan berbagai alat dan bahan-bahan misterius. Di dalam laboratorium, mereka menemukan sebuah meja kerja dengan beberapa catatan dan dokumen. Salah satu dokumen tampaknya menjelaskan tentang bagian yang hilang dari buku harian. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa ada kutukan yang terikat pada benteng dan bahwa sumpah yang mereka baca mungkin tidak cukup untuk menghapus kutukan tersebut. Ada bagian tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan ritual. Arif dan tim merasa tertekan dan cemas. Mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan bagian tambahan dari ritual untuk benar-benar menyelesaikan masalah. Mereka memutuskan untuk mencari di seluruh benteng. Saat mereka mencari, suasana semakin mencekam. Mereka merasakan adanya kehadiran yang semakin kuat dan terasa seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk menemukan bagian ritual yang hilang. Dwi merasakan kehadiran yang sangat kuat dan terlihat seperti sosok hitam besar yang berdiri di sudut ruangan. Dia berteriak ketakutan dan meminta yang lain untuk segera mencari cara keluar. Arif, dengan tekad yang kuat, mencoba untuk tetap fokus dan mencari bagian ritual yang hilang. Dia merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan ritual dengan cara apapun. Mereka menemukan sebuah peti kecil yang tersembunyi di balik dinding. Peti tersebut tampaknya berisi bagian terakhir dari ritual dan beberapa catatan tambahan tentang kutukan. Arif membaca catatan tambahan dan menemukan bahwa untuk benar-benar membebaskan roh-roh yang terikat, mereka harus melakukan ritual penutup dengan mengucapkan sumpah terakhir dan membakar ramuan kuno. Mereka segera mempersiapkan ramuan dan mengikuti petunjuk dari catatan. Mereka membaca sumpah terakhir dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa ini akan menyelesaikan masalah. Selama ritual penutup, suasana di benteng semakin intens. Mereka merasakan energi yang sangat kuat dan tercium bau belerang dari ramuan yang dibakar. Tiba-tiba, dinding benteng mulai bergetar dan suara-suara aneh terdengar. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang berusaha melawan ritual yang mereka lakukan. Arif terus melanjutkan ritual dengan tekun, berusaha untuk menjaga fokus dan mengabaikan semua gangguan. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengatasi kutukan. Ketika ritual hampir selesai, tiba-tiba terjadi ledakan kecil di ruang bawah tanah. Api mulai berkobar dan benda-benda di sekeliling mereka terlempar ke udara. Mira dan tim berusaha untuk memadamkan api dan mengatasi kekacauan. Mereka merasa tertekan dan bingung, tetapi mereka tetap berusaha menyelesaikan ritual penutup dengan benar. Setelah beberapa saat, api akhirnya padam dan suasana mulai tenang. Mereka merasa lega dan berharap bahwa masalah paranormal di benteng telah selesai. Namun, saat mereka memeriksa bagian-bagian benteng yang rusak, mereka menemukan sebuah pesan rahasia yang tertulis di dinding yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pesan tersebut mengungkapkan bahwa ada seseorang yang telah merencanakan semua ini dan
bahwa kutukan di benteng mungkin telah diprogram untuk bangkit kembali pada waktu tertentu. Dwi merasa bahwa ini mungkin adalah jebakan atau rencana yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka merasa khawatir bahwa mereka belum sepenuhnya mengatasi masalah. Arif mencoba untuk memahami pesan tersebut dan mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang memiliki kepentingan dalam menjaga kutukan di benteng tetap aktif. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa ada seseorang yang pernah bekerja di benteng dan memiliki pengetahuan tentang kutukan. Orang ini mungkin adalah bagian dari kelompok yang ingin menjaga kutukan tetap ada. Tim penyelidik melakukan pencarian lebih mendalam dan akhirnya menemukan seorang mantan penjaga benteng yang mengetahui lebih banyak tentang kutukan dan sumpah yang ada di benteng. Mantan penjaga tersebut mengungkapkan bahwa kutukan di benteng adalah bagian dari rencana besar untuk mengendalikan energi gaib dan bahwa ada kelompok rahasia yang mengawasi benteng. Dia mengungkapkan bahwa ritual kuno yang mereka lakukan mungkin telah menyebabkan kekacauan dan membuka kembali kekuatan yang sebelumnya terikat di benteng. Arif dan tim merasa terkejut dengan pengungkapan ini. Mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa kutukan benar-benar teratasi. Dengan bantuan mantan penjaga, mereka mempersiapkan ritual tambahan untuk benar-benar menutup kutukan dan memastikan bahwa tidak ada lagi gangguan di benteng. Ritual tambahan dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Mereka mengikuti semua petunjuk dan memastikan bahwa semua langkah diikuti dengan benar. Selama ritual tambahan, suasana di benteng menjadi semakin damai, tidak ada lagi suara-suara aneh atau energi yang mengganggu, dan mereka merasa bahwa masalah telah diselesaikan. Setelah ritual selesai, Arif dan tim merasa lega dan puas. Mereka merasa bahwa mereka telah berhasil mengatasi kutukan dan menyelamatkan benteng dari ancaman lebih lanjut. Namun, beberapa waktu kemudian, mereka menerima kabar bahwa ada kejadian serupa di benteng lain di daerah yang berbeda. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kutukan mungkin lebih luas dari yang mereka bayangkan. Dwi dan tim memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan mencari tahu apakah ada hubungan antara benteng-benteng yang terlibat dalam kutukan. Selama penyelidikan, mereka menemukan bahwa ada beberapa benteng lain yang memiliki cerita dan mitos serupa tentang kutukan dan ritual kuno. Arif merasa bahwa mereka harus mengungkap lebih banyak informasi dan mencari tahu apakah ada pola atau hubungan antara kutukan-kutukan tersebut. Mereka melakukan penelitian mendalam dan menemukan bahwa kutukan di benteng-benteng tersebut mungkin terkait dengan sebuah kelompok rahasia yang memiliki tujuan tertentu. Tim penyelidik akhirnya mengungkap bahwa kelompok rahasia tersebut memiliki rencana untuk mengendalikan energi gaib di berbagai lokasi dan bahwa kutukan di benteng adalah bagian dari rencana mereka. Arif dan tim merasa bahwa mereka harus melakukan tindakan untuk menghentikan kelompok rahasia tersebut dan mencegah mereka dari melanjutkan rencana mereka. Mereka bekerja sama dengan otoritas lokal dan ahli sejarah untuk mengungkap identitas kelompok rahasia dan menghentikan tindakan mereka sebelum terlambat. Dalam proses penyelidikan, mereka menemukan bahwa kelompok rahasia memiliki anggota di berbagai tempat dan bahwa mereka telah merencanakan berbagai kutukan di lokasi-lokasi penting. Arif dan tim berhasil menghentikan rencana kelompok rahasia dan memastikan bahwa kutukan di benteng dan lokasi-lokasi lainnya benar-benar teratasi. Dengan keberhasilan tersebut, mereka merasa bahwa mereka telah menyelamatkan banyak orang dari ancaman kutukan dan memastikan bahwa tempat-tempat bersejarah tetap aman. Akhirnya, Arif dan tim merasa puas dengan pencapaian mereka. Mereka menyadari bahwa pengalaman mereka di benteng Vanderplas telah membuka mata mereka tentang kekuatan gaib dan pentingnya memahami sejarah dan budaya.